Bahasa Malaysianya mana? Kok cuman Inggris doang? Oke, saya ada cakap bahasa Melayu. Ada. Tapi stesen TV tu stesen Betul. Oh, blindfolded. Blindfolded. Yes. Right. That's So right. I will try to Am I going to be help fed or I have to feed myself? you. I think you will have to feed yourself. So I was wondering, I'm a Muslim too, but from Thailand. Why almost Malaysian that I've met, they can speak English fluently? I think because yang Melayu Malaysia dalam berbahasa Inggris itu berbeda ya guys. Kalau Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Yang pastinya Sari doakan dipermudahkan segala urusan kalian hari ini dan juga hari-hari yang akan datang ya. Oke teman-teman, nah di sini kita mau membahas tentang bahasa Inggris ataupun English. Nah, di sini ada seorang pemuda daripada Malaysia. Konten dia tuh ada berisikan tentang Malaysia, ada juga tentang Indonesia ya. Dia diundang oleh salah satu stasiun TV ya. Nah, dan dikecam dan dikomentari beberapa netizen, terutamanya netizen Indonesia ya, yang mengatakan kok di Malaysia, kok orang Malaysia itu kalau di TV itu menggunakan bahasa Inggris, kenapa nggak menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu? Katanya seperti itu. Memang di dalam percakapan di TV ini itu mereka gunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, so kita tonton dulu videonya. Jangan salah kira dulu kenapa dia berbahasa Inggris di dalam TV ini. Kita tengok nanti dan penjelasan daripada dia kenapa ya ramai sangat ini netizen ini tak puas hati gitu. Oke, seperti apa videonya? So mari kita tonton video ini. Cium. If we haven't had a rice in a day, we won't consider with actually. Yes. Mesti kena ada nasi. Yes. Itu memang orang serumpun orang Nusantara. Mesti kena nasi. Betul. Oh, blindfolded. Blindfolded. That's right. That's So right. I will try to Am I going to help be fed or I have to feed myself? you. I think you will have to feed yourself. So I Okay. will help you somehow. Hans, do not cheat. No, I Oke. don't cheat. I just Ini tentang Malaysia dan Indonesia ya. Sah, I knew it already. They should have done it at the same time. Okay. Okay, hold on. Mencoba makanan ya. God, what is this? Alright, so obviously Hans. Shah, Shah, okay, let's give the Shah. this is seblak Sundanese food. Oh my God. Mencoba makanan ya Is he yang ada correct? di Let's Correct. take off your Malaysia, blindfold, Indonesia. guys. Betul. Oh my God. Come on, Hans. So Very you've had good. this before. Yeah, and I've tried cooking it. Oh, you did? Yeah, Oh. in Indonesia. Oh, right. Did you succeed? Alright. I think mine is better than Oke, I see. There you go, over there. No, just All kidding. right. Alright, don't eat it yet. Okay. Clap Oh, come on, Hans. Shah. You've tried this before, obviously. Yeah. So you like sweetness? What is it about, Kopon? No, we have quite similar also in Malaysia. Oh, what is it called? But Onde-onde. it's called onde-onde. So okay. onde-onde in Malaysia would look like this. Yep. And what you guys call here onde-onde, Yeah. in Malaysia we call it kuih bom. Oh, Bom. kuih bom. Kuih bom, yep. So who got the point just now? Jack. Me. Okay. Yeah. Ini One Malaysia. second. Still can differentiate between gado-gado, batagor, ketoprak. Oh my God. Is that with a peanut sauce? Yeah, kacang sauce. Oke, ini kue roti jala. Is it rendang? Shah. Okay. Jah rendang, Okay. Shah. And roti Hans? jala kari kambing. So you guys have roti jala as well? Yeah. Oh, I see. Actually, roti jala is from Medan, Oh, in I North see. Sumatra. Actually located in the same area with Malaysia. Yeah, So yeah, it's yeah. the Malayan So, Peninsula. yeah, one of the most frequent questions that I get from Indonesian, What? Bang, benarkah ada roti jala Mak Lima biadab? What the? What? Have you heard about that? No. What is that? Mak Wah. Lima? Mak Lima biadab. Ma biara. Roti jala Mak Lima biadab. Is Is it very spicy? No, 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 I'm no, not no. sure if that's actually proper on TV. From 1 to 10. Wow. 9. Ooh, roti jala.
teman-teman, sebelum kita lanjut, nah di sini ada juga ya kan beberapa netizen ya, dia tak dengar-dengar saja, tak membaca pun padahal sudah dibuat subtitlenya, dia tak paham juga dan ramai yang berkomentar di sini. Ini orang Malaysia ini dia pikir ini TV itu TV Malaysia ya, yang menceritakan tentang Malaysia Indonesia, gunakan bahasa Inggris gitu ya. Ternyata teman-teman ini adalah TV Indonesia ya, diundang dia sebagai bintang tamu. Ini orang Malaysia ya, Syah. Nah, pemuda daripada Malaysia. Ternyata ini TV Indonesia, tapi ini akan ditayangkan internasional ya teman-teman. Jadi wajiblah mereka gunakan bahasa Inggris gitu. Nah, tapi namanya netizen ya kan. Ada yang tak paham lah, tak tahu membaca, tak mau membaca ya. Dia cakap, oh ini Malaysia ini tak tahu bahasa Melayu, gunakan bahasa Inggris saja. Di mana-mana mereka gunakan bahasa Inggris. Pakailah bahasa Melayu. Beberapa komentar macam itu. Oke, kita dengarkan daripada dia sendiri tanggapan mengenai komenan netizen kebanyakannya. Seperti apa? Bahasa Malaysianya mana? Kok cuman Inggris doang? Oke, saya ada cakap bahasa Melayu. Ada. Tapi stesen TV tu stesen TV Indonesia yang berbahasa Inggris. Sebab untuk tontonan se-Asia Tenggara. So, si Today News tu memang bahasa Inggris. So, pengacara tu dah tanya saya dalam bahasa Inggris. So, saya jawablah bahasa Inggris. Kan kalau aku cakap Cina, kau yang tercengang. Beberapa hari lalu, ada artis Malaysia, Fazura, pergi si Today News juga. And dia pun cakap bahasa Inggris juga. Dia ada campur Melayu. And saya pun ada juga campur Melayu. Tapi takkan saya nak kena menyanyi je Fazura kot. Jangan sampai. Lepas tu banyak juga komen yang cakap, oh, aku ni lebih banggakan bahasa Inggris dari bahasa Melayu. Bahasa Inggris aku bahasa ketiga aku tau. Bahasa pertama bahasa Melayu, bahasa Inggris bahasa ketiga. So bahasa Inggris aku memang buruk, emang jelek. So tak ada maknanya aku nak acah-acah bahasa Inggris. Kau tak dengar ke aku cakap English macam mana? Pun tadi katanya Inggris dia buruk kan, tapi okey je kan. Bagus juga dia berkomunikasi dalam pada bahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah dijelaskannya tadi, bahwa itu adalah TV Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris untuk tontonan di ASEAN ya, supaya semua orang itu boleh faham apa yang dikatakan mereka, karena ini Inggris adalah bahasa internasional ya teman-teman semuanya. Bukan berarti dia orang Malaysia dia tidak bangga menggunakan bahasa Melayu. Kita tempatkan juga ya, gitu. Cakap pasal bahasa Inggris, memang kalau orang-orang Malaysia itu basic English itu memang sudah diajar daripada kecil, dan bukan hanya diajar, mereka ada juga mempraktikkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya teman-teman. Nah, itu yang nilai plusnya yang paling Sari suka di sini. Sari pun start di Malaysia ini ya. Dulu di Indonesia pun ada juga belajar bahasa Inggris ya. Sari pun sampai tuition juga elementary 3 ya bahkan. Tapi ketika kita belajar di tuition itu hanya di sana saja. Ketika kita di luar, kita gunakan bahasa Indonesia seperti biasa. Jadi tidak digunakan. Terkadang kalau kita sudah stop tuition kita tak lanjut mempelajari bahasa Inggris itu terkadang hilang dengan sendirinya ya. Karena tak dipraktikkan, tak ada komunikasi dengan orang lainnya, tak ada timbal baliknya. So, mari kita dengarkan beberapa cuplikan video ini. Seperti apa? Cium. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai. Karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga. Dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. Nah, kalau di Indonesia itu aku perhatiin, ini menurut observasi aku ya, banyak orang mau belajar bahasa Inggris, tapi
kadang tuh lingkungannya nggak mendukung. Kalinya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Takut Jadi ya. kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Share dong guys pengalaman kalian belajar bahasa Inggris dan apa kesulitan. So since we've been back in Malaysia, I've realised how strong the British values here are. Malaysian people, I would say, quite safely, are almost as British as we are. I mean, I could probably tell you 5 different facts now that probably make the Malaysian people more British than the British are, more essentially. British. First one More is the than English British. language. It's estimated that over 65% of Malaysians speak English. They're absolutely fantastic English speakers and surely one of the best in the world. I mean, come to England and you'll find out that some people really, really struggle to speak the British or English language, even some of the locals. Oh yeah, The really? next one is the Premier League. Right, Premier League is a massive, massive thing in Malaysia. Did you know that apparently there's over 10 million fans of the Premier League in Malaysia? Malaysian population is just over 30 million, making over a third of the population of Premier League supporters. Hey mate, it's mad, isn't it? The royal family. When the Queen died, you know, there was a bit of national mourning and condolences for the British Queen. You know, in Pahang they were flying the flags half-mast and the Petronas Towers turned purple to commemorate the Queen. Talk to anyone English and some English people turn around and say to you that they didn't really care at all. But here in Malaysia, there were big fans of the Queen, or there were a lot of condolences. Tea, right? Now, if you know British people, tea is a massive, massive thing to be. It's kind of being British, essentially. But did you know Malaysia is one of the biggest tea consumers in the world? And in fact, if you ask a British person probably what the national drink is, he'll say a cup of tea. And in Malaysia, you know what it is? They'll probably say teh tarik, making it maybe even more British than we Wow, are. more The British other one, than and the we final are. one, is memorials and British architecture. There is a real love for it. If you go to Taiping, if you go Banyak to bangunan-bangunan Ipoh, ya. there's always Macam something British. British. If you go to Kelly's Castle, you know, it's a massive, massive thing. And check out the war memorials here too as well. You know, Malaysian people, you guys, I swear, you have more love for it than we do. I think you guys are maybe more British than us British are. Where are you from? I'm from Selangor. You're from Selangor? Yes. So you students or you working now? I'm a student. I was wondering, I'm Thai. Why Thailand. almost Malaysian that I've met, they're able to understand and speak English fluently? Basically, because we have English in our education. Alright. Like from kindergarten to primary and even secondary. Jadi tadika So lagi even ya. most spoken language Kita between all of Malaysia's is English. Wow, wow, Yeah. wow, wow. Well, it depends on the region, but mostly most of my friends speak English. You speak English with your friend or you speak Malay or you speak... I speak both depending on what they speak. So in a day, you speak like multiple languages? Yeah. Wow, that's nice. How many languages do you speak? Currently only 3, counting in Chinese. Yeah. Chinese, Malay, And English. and English. Yeah. So with your family, you speak English? No, with my family, I speak Chinese. Chinese. With your friends, mix. Mix, yeah. Wow, wow. In Malaysia, we don't say good morning teacher, thank you teacher. We say good morning teacher, thank you teacher. When I speak English in Malaysia, this is how I sound, like normal Malaysian accent. And then suddenly, if there's an Ang Mo there, my American accent starts to push through, and I don't understand why I sound like I'm from California or something. Bila I cakap BM, suara tu nge macam tu, tertiba je. Apa benda ni? Kecoh啊！当我讲华语的时候，我的声音比较高一点，比較可愛一點。我講廣東話嘅時期，無端端好似周星馳咁嘅，點解呢？ Formal English versus how Malaysian speaks English. Let's go. What is the time now? I am in a rush. I need to go. Okay. Hey, what's the time now? Oh shit, I'm late, D. I need to go, D. Oh my god. Hello. It's true. I'm currently yeah. busy and I'm not able to I talk. am Can I ready. call you in 5 minutes? Hello? I'm busy lah. Cannot talk now. I'll call you later lah. Okay? The weather is very hot and sunny today. Walao eh, so damn hot sia today. Turn on the aircon lah. Sweating sia. Where are you? Banglis ya. You were supposed to be Malaysia here an is. hour ago. Are you still coming? Hey, where you? I waited 1 hour already. Yes, You still that's coming or not? You better not FFK me. I tell you, I
then you know. Where you guys from? Kedah. You're from Kedah? Alostar, Alostar. Yes. I was wondering. I'm a Muslim too, but from Thailand. Why almost Malaysian that I've met they can speak English fluently? I think because their parents teach them when they was younger. Dari kecil like lagi you ya. guys practice since kid. Yes. So almost everyone can speak English. I don't. Not everyone, Not everyone. but mostly. Yes. What about you? What do you think? Because we are, so we know how to speak English. Okay. apa ni? My teacher say when you understand, just say what you want. Jangan takut-takut gitu Forget ya. about grammar. Yes. Forget about grammar. Just speak whatever you want to speak. My teacher say in US or English country, Yeah. the grammar is wrong too. Yeah, that's right. That's right. Oke teman-teman, tadi katanya dekat US pun grammarnya tak betul juga, betul ke macam tuh? So kita just cakap sajalah tanpa takut-takut. Nah paling bestnya kita itu tinggal ataupun bercakap di circle yang mendukung kita, yang support kita. Walaupun kita salah, dia just berlalu saja ya, tak ada dia judge kita atau tertawakan kita atas ketidaktepatan grammar yang kita gunakan dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Terkadang boleh juga dibagi tahu, just bagi tahu saja, jangan tertawakan atau mempersendakan ya jikalau orang menggunakan bahasa Inggris dengan grammar yang salah. Nah, itu kadang ya teman-teman, walaupun dia ketawa macam gurau-gurau, terkadang kita ada juga kecil hati. Gitu ya kan. Salahnya aku nih. Apa yang grammar yang tepat ya? So, kalau kecil hati itu kan kita takut lagi mengungkapkannya. Tapi kalau jumpa circle ataupun teman-teman yang support kita ataupun dia akan membagi tahu kita, itu yang baru bagusnya ya kan. Tadi katanya tuh cakap saja apa yang kita mau cakapkan. Walaupun misalnya grammarnya salah, tapi di sini base-nya ya Manglis, Malaysia English ya. Hello, I am ready. Don't come lah. Dia mantap ya. Sari pun di sini boleh faham apa yang orang-orang katakan gitu. Nah, walaupun saya bukannya fasih sangat, tak pandai sangat ya, tapi boleh faham ya kalau bahasa Inggris orang Malaysia yang mengatakannya ataupun yang cakapkannya gitu. Belum tentu kalau orang Mina Saleh macam tadi tu ya, Mat Saleh British, more than British tadi itu siu-siu, how to say ya, dia agak samar-samar lah artinya yang ada di otak ini ya. Oke teman-teman, so itu tadi. Kita lanjut lagi. Ini satu video ini beda bahasa Inggris di Malaysia dan di Indonesia dari berbagai aspek. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bikin part 2. Part 2 ini adalah aku mau sharing, tunggu dulu. Oke, di part 2 ini aku mau sharing ke kalian mengenai bahasa Inggris di Indonesia dan bahasa Inggris di Malaysia dari berbagai perspektif atau hal-hal ya guys. Nah, mengenai aksen dulu nih guys, aku mau cerita ke kalian kalau pas aku ke Malaysia itu aku agak-agak shock gitu loh, karena aksennya Cina Malaysia dan aksennya Melayu Malaysia dalam berbahasa Inggris itu berbeda ya guys. Kalau misalkan Cina Malaysia mungkin mereka ada aksen-aksen Cinanya gitu. Oke, pakailah way. Don't ask me anymore, I don't have money lah. Gitu. Misalkan nih kayak better kayak gitu, mereka better kayak gitu. Pokoknya beda aja gitu sih, kayak mungkin kayak Inggrisnya Singapura kali ya. Pokoknya beda. Sedangkan kalau orang Melayu Malaysia, mereka tuh kalau ngomong pakai bahasa Inggris
kedengarannya lebih ke aksen British gitu loh guys. In price of oil, it wasn't popular, and I know we've lost some brownie points, if you like. Nah, kalau seandainya di Indonesia ini kita punya dua versi juga. Yang pertama adalah orang Indonesia yang berbahasa Inggris dengan aksen atau logat Indonesia banget, atau yang kedua adalah orang Indonesia yang ngomong dengan aksen Amerika. Jadi jarang banget ya guys kalau orang Indonesia yang berbicara dengan aksen British, itu jarang banget. Kita tuh lebih ngomong kalau nggak pakai aksen Indonesia asli atau aksennya Amerika gitu. Misalkan nih kayak tadi ya, better kayak gitu kan. Banyak juga orang Indonesia ngomongnya better gini sih kayak gitu. Instagram. Water, better, wafer. Atau misalkan kayak apa burger. Ya? Pokoknya gitu loh. Better, terus kayak burger, water. Apa ya? Purpose jadi purpose. Pokoknya ya. Biasanya kan orang kalau ngomong bahasa Inggris kan R. Kalau Indonesia kadang tuh banyak yang R. Instagram. Tapi banyak juga sih kalau orang Indonesia yang native ya, maksudnya orang yang lancar, yang fluent in English-nya kayak gitu, mereka tuh aksennya lebih ke Amerika gitu. I love this word. This is my favorite word. Tapi mungkin beda juga kalau ada orang Indonesia yang belajarnya ke Inggris, ya mungkin mereka bakal aksennya mungkin ya bakal Inggris juga ya. Cuman emang kebanyakan Amerika sih gitu. And I want to look younger than I'm actually is. Because I believe that people that are healthy and that does a routine workout, they look much younger than they really are. Oke, terus sekarang aku mau ngomongin dari sisi kehidupan sehari-hari dulu ya guys. Di Indonesia emang apa ya? Emang khususnya di dunia kerja kita emang benar-benar menganggap bahasa Inggris itu sangat-sangat penting, khususnya kalau kita mau melamar kerja atau ingin mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus. Emang kita harus benar-benar mengutamakan bahasa Inggris yang sebisa mungkin lancar kayak gitu loh, dari bidang grammarnya ataupun speakingnya ya guys. Tapi emang pada kenyataannya emang mayoritas orang Indonesia ya bahasa Inggrisnya nggak terlalu yang lancar-lancar banget, karena dipengaruhi sama keseharian kita yang nggak terlalu sering menggunakan bahasa Inggris, dan bahkan kita juga jarang banget yang mix bahasa Inggris gitu, kecuali kalau emang itu udah jadi bagian dari bahasa terapan ya. Tapi untuk kayak sentence atau kalimat yang panjang itu jarang banget mix kayak gitu, kecuali kalau emang dia tinggalnya di wilayah-wilayah tertentu atau sekolahnya di sekolah internasional atau mungkin orang-orang menengah ke atas misalkan kayak gitu. Itu mungkin emang banyak yang udah membiasakan pakai bahasa Inggris. Tapi orang-orang Indonesia pada umumnya mayoritas emang nggak terlalu banyak yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Itulah kenapa banyak orang Indonesia yang kurang emang lancar ya. Bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar gitu. Nah, beda dengan Malaysia. Pas aku ke Malaysia itu udah banyak banget orang-orang Malaysia yang ngomongnya itu mix ya guys. Jadi mereka yang mencampur bahasa kayak gitu tuh udah biasa. Mungkin aku agak-agak keinget sama India juga sih, karena orang-orang India juga ternyata banyak yang mencampur bahasa India dengan bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin orang-orang yang bahkan kadang ya orang-orang yang ngomong pakai bahasa Inggris gitu masih banyak juga orang-orang yang berpikiran so English, masih banyak yang berpikiran so English. Yang kita tuh dibilang so English gitu, orang bilang gue so English loh. Cuman kalau yang giving me that kind of look like
Whenever I speak English, a lot of people have done that. And what are you going to do? What are you going to do? Where are you going? And what do you want to buy? Only 2 sentences, cuma 2 kalimat bahasa Inggris. Then you know what? They even bother to mereka itu sampai stare at me gitu. Mereka ngeliat ke atas dan giving me that kind of look. Terus aku kayak bilang, so Inggris. Ya untuk kayak ya udah lah sih, so what gitu lah. Gitu. Makanya itu sih yang kadang membuat orang-orang Indonesia itu sendiri agak-agak males gitu loh untuk mencoba berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin dia bisa, tapi masih banyak orang-orang yang nantinya bakal menjatuhkan orang yang ngomong pakai bahasa Inggris ini kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih, ih kok so English banget, atau misalkan kita ada salah ngomong bahasa Inggris tuh biasanya ada aja tuh teman atau orang-orang yang ngejatuhin kita, misalkan ih salah kali bahasa Inggrisnya bukan itu, atau ngetawain kayak gitu. Itu kecil hati banyak kadang juga kan orang-orang Indonesia yang kayak gitu. Jadi ibaratnya mereka nggak mentolerir kesalahan kita dalam berbahasa Inggris, padahal kan kita harus menyadari juga kalau emang bahasa Inggris ini bukan bahasa kita, bukan gitu. Bahasa ibu kita gitu, bukan bahasa native kita. Jadi seharusnya kita bisa sama-sama memaklumi kalaupun emang kita ada salah dalam berbahasa Inggris. Nah cuman ya itu tadi, kalau orang Indonesia emang masih banyak yang saling menjatuhkan kalau misalkan ada temennya yang ngomong pakai bahasa Inggris terus salah kayak gitu, masih ada yang kayak gitu. Jadi kayak ya banyak yang takut ya, nggak confident, nggak percaya diri kalau misalkan ngomong bahasa Inggris gitu. Pikirannya masih tertutup gitu, belum terbuka. Oke guys, lagi. jadi mungkin itu aja video dari aku dan sharing-sharing. Jadi seberapa bedanya berbahasa Inggris di Malaysia dan juga Indonesia. Nah, sudah dijelaskan secara lengkap juga daripada Kakak Anissa ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, menurut kalian seperti apa ya teman-teman? Memang terkadang agak sedikit kecil hati lah ya kalau orang itu ketika masih baru memulai belajar itu ya, jumpa pula orang yang suka yang menjatuhkan. Kalau dibagi tahu baik-baik juga mungkin boleh juga ya, tapi jangan dengan candaan, tertawaan gitu ya, malah menjatuhkan mental seseorang itu untuk belajar gitu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Kita harap kepada siapapun, kalau kita lihat teman kita, siapa-siapa yang mau coba belajar bahasa Inggris, seharusnya kita support, kita dukung dia supaya dia lebih lancar lagi gitu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.